Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal semen night, ya, CEMENITE, terutama pengaruhnya, efeknya kalau dipakai di motor. Mengapa kok semen night ini bisa bikin motor lebih irit dan seterusnya. Juga sekilas soal pro kapasitor. Jadi awal mula penulis pakai semen night itu adalah semenjak penulis kenal dengan orgonite. ORGONITE. Orgonite itu dikategorikan sebagai alat kesehatan. Dulu orgonite juga dikategorikan sebagai alat untuk memperbaiki cuaca. Saat itu waktu penulis masih mulai mengenal orgonite tahun 2007 hingga 2010, orgonite itu salah satu efeknya adalah membuat kendaraan lebih irit. Jadi nggak usah repot-repot taruh di kendaraan atau taruh di dekat selang bensin, kendaraan bisa lebih irit. Itu awalnya. Tapi penulis jadi mulai berubah pendapat soal orgonite ini semenjak ngetes sendiri. Jadi saat itu penulis nyoba, ya, motor penulis itu masih di Supravit, Supravit X mungkin ya. Motor ini top speednya 110 kalau di speedometer, karena gear belakang sudah diganti. Nah, penulis pun coba orgonite nggak buat sendiri, tapi dapat hadiah dari orang Australia yang baik banget, dikasih 6 buah macem-macem. Ada yang bahannya aluminium, ada yang bahannya serbuk tembaga, apalagi ya, ada yang pakai emas, kristalnya juga macam-macam, ada yang warna biru, ada yang kianit warna hitam, ada ya macam-macam lah, ada yang dalamnya pakai SBB coil, segala variasi. Dan penulis pun penasaran, katanya kan orgonite bisa bikin kendaraan lebih irit. Ya sudah, penulis pasang di motor. Tapi yang penulis herankan, motornya itu bukannya lebih irit, tapi jadi malah lebih boros. Top speednya aja sampai turun loh. Dari biasanya lah wis, kecepatan apa kalau mengendarai nggak pakai bungkuk macam-macam, ya nggak pakai tiduran, itu biasanya 100 km per jam. Jadi apa, kalau sambil tiduran 100 km per jam, 110 km per jam, kalau dikendarai sambil duduk maksimalnya 100. Begitu pakai orgonite, tenaga top speed itu sampai turun sampai 90 km per jam aja. Tarikan pun jadi nggak enak banget. Jadi penulis ya tentu penasaran,
Katanya kan orgonet itu bisa bikin makin irit. Lah kok jadi tenaga makin nggak enak, terus top speednya turun. Apa yang terjadi? Penulis pun coba pasang apa, eh, coba satu-satu lah. Jadi orgon itu sebenarnya ukurannya kecil yang diberikan, mulai dari ukuran diameter 7 cm sampai yang ukurannya diameter 3 cm, kecil, cuma ukuran segini. Ya terus hasilnya negatif semua, nggak ada yang bikin apa motor makin kencang gitu, nggak ada. Penulis apa, untuk sementara menganggap orgonet itu bisanya cuma untuk mengurangi tenaga motor. Saat itu penulis sempat kecewa juga. Tapi kemudian terus penulis apa, jadi kepikiran, apa jangan-jangan orgonetnya ini energinya beda dari yang diklaimkan. Oleh karena itu penulis pun ingin coba buat orgonet juga. Penulis coba buat sendiri, bingung enaknya dari apa. Yang susah itu dari bahan resinnya. Kalau untuk penulis belinya agak jauh, soalnya rekomendasinya kok tengah kota semua, males beli jauh. Belum lagi itu yang katanya pakai hasil bubut besi, mau cari yang kecil-kecil susah. Katanya bisa cari bahan bubut murah kecil, penulis nggak tahu ada di mana. Katanya disuruh pakai aluminium. Nyari di mana bubutan aluminium yang bisa merungkel-merungkel bentuk kayak apa, bentuk melengkung-melengkung gitu. Yang bagus katanya kan bentuk kayak kumparan gitu, hasil bubutan itu. Ada saat itu yang jual, kan lagi populer juga. Jual bahannya untuk argonite, namanya aluminium swarf atau apa gitu. Nah, karena kesulitan, penulis pun coba pakai ide sendiri wes. Penulis saat itu lagi banyak-banyaknya kabel itu, kabel network, kabel jaringan komputer, kabel CAT5E. Jadi kabel ini penulis apa, lepas buat kumparan satu-satu. Saat itu masih ngawur, nggak pakai aturan, bingung pakai lilitan arahnya yang mana. Nggak sengaja nemunya pas, soalnya penulis coba pakai ide kaidah tangan kanan magnet ya, biar gampangnya. Jadi kaidah tangan kanan itu yang model gini, ada yang model gini. Itu menunjukkan arah medan listrik, medan magnet ketika ada listrik yang dialirkan ke kumparan. Jadi arah magnetnya begini, kutubnya begini ke atas, kutub utaranya ke atas.
sudah penulis buat gitu. Untuk rasio macam-macam masih nggak ngerti, ya wis buat seenaknya, buat penulis buat kotak saat itu. Jadi diameter kumparan sama persis dengan panjang kumparan. Ternyata oke hasilnya. Apalagi saat itu menulis nemu bahwa UJS itu ternyata bisa. Jadi penulis taruh semenit versi awal ini ke dalam air, kok jadi ada efeknya. Sekitar semenitnya persis itu bening, pas di agak jauhan dikit itu budak ada putih gitu. Itu beda efeknya dengan waktu penulis pernah bukukan Orgonet. Nah kalau semen tok, nggak pakai apa-apa, nggak pakai kumparan di dalamnya, hasilnya nggak sama, beda dengan hasilnya semenet. Hasil UJS ini baru kelihatan jelas kalau sudah diulang 2 atau 3 kali. Kalau langsung pertama biasanya energinya masih belum meresap ke kulkas ya. Jadi terus wah kok beda ini. Penulis pun akhirnya coba ke motor. Dan ternyata di motor luar biasa hasilnya. Motor itu yang biasanya dikendarai tegak maksimalnya 100 km per jam jadi bisa 110 km per jam. Mantep itu. Penulis kan saat itu udah pakai magnet ya. Karena namanya eksperimen nggak boleh konflik, ya penulis lepas magnetnya. Pakai magnet itu efeknya terasa, tapi ya nggak terlalu banyak. Walau iritnya sudah lumayan. Irit kira-kira 20%-an gitu. Feelingnya kalau dirasakan saat itu pakai motor Honda Suprafit, bedanya antara premium dengan pertamax. Pertamaxnya dulu beda dengan sekarang ya. Pertamaxnya dulu masih lebih enak daripada pertamaxnya sekarang. Dan saat itu masih umum aditif timbal apa itu namanya, MTBE. Jadi masih sip, masih enak tarikannya. Pertamax yang sekarang kalah. Jadi saat itu pakai magnet itu rasanya seperti kalau bedanya pakai premium dengan pertamax. Jadi penulis pakai premium tapi rasanya seperti pakai pertamax begitu pakai magnet. Nah, pakai semenit ini 2 kalinya. Pakai semenit itu 2 kali, mungkin 4 kali ya, 4 kalinya dari itu. Iritnya memang nggak begitu jauh, paling 30% ya. Jadi 20% sama 30% beda dikit. Tapi dari performa beda jauh. Kalau sekarang penulis perkirakan itu karena magnet itu ada 2 kutub, ada utara dan selatan. Sementara semenit itu energinya radiasi ke segala arah,
itu eh, kayak kayak kutub utara semua, jadi satu kutub semua. Efeknya kelihatan kalau di UJS mau dibolak-balik kayak gimana, energinya itu. Hasil UJS-nya menunjukkan bahwa eh, semua arah sama. Jadi kalau di UJS alat yang ada polaritasnya, ada bagian apa, anggap aja positif negatif, walau penulis sendiri lebih senang menyebut male female karena biar nggak konflik, itu bisa kelihatan. Yang negatif ada bagian beningnya di sekitarnya, sementara yang positif ada bagian putihnya di sekitarnya. Jadi penulis lihat terjadi kalau membekukan kumparan yang namanya Tesla coil, flat spiral coil, coil yang bentuknya spiral, pipih spiral, kabel dililitkan mulai dari tengah sampai keluar. Nah itu kalau dibekukan, kabelnya bisa kelihatan di sisi sebelahnya itu bening, sisi sebelahnya itu putih. Kalau kita bekukan dalam posisi tegak gini ya. Nah itu dari percobaan itu, percobaan es, penulis bisa simpulkan bahwa energinya semangat ke segala arah itu merata, female semua. Jadi efeknya ke motor lebih besar daripada magnet, karena kalau magnet kan ada positif negatif, energinya cuma berkisar di magnetnya aja. Sementara kalau pakai semenet, energinya menyebar. Karena menyebar, efeknya lebih banyak. Jadi waktu pakai semenet itu, suara mesin bisa lebih halus, karena memang energinya nyebarnya rata. Bisa sampai ke mesin juga sampai ke suspensi. Jadi kalau pakai semenet ukurannya besar, bawa semenet banyak gitu, handling motor berubah karena efek suspensinya berubah. Semenetnya jadi mempengaruhi oli yang ada di suspensi juga. Karena sifat olinya berubah, ya suspensinya berubah. Jadi pakai semenet itu nambah. Tapi semenet ada kelemahannya. Di motor penulis dulu, itu motornya setelannya irit. Efek pakai semenet itu besar. Sayangnya waktu itu penulis nggak bisa minta semenet, nggak bisa minta motor penulis diiritkan lagi. Yang mekanik bengkelnya itu protesnya karena itu motornya, businya itu sudah warnanya hampir putih, jadi kuning gitu. Padahal zaman itu masih karbu kan, namanya busi Honda itu rata-rata hitam gelap. Malah ada yang sampai basah hitam gitu. Itu businya pada saat itu. Jadi namanya karbu motor Honda itu kan paling jelek sedunia kan. Businya pembakaran nggak efektif. Motor penulis padahal motor manual bebek, tapi konsumsi bensinnya 1:30. Edan boros gak karu-karuan. Nah gitu businya hitam. Penulis mesin masih dalam kondisi belum diapa-apakan,
pakai semenet busi jadi kuning warnanya, kuning bersih businya. Dibilang sama orang karena bengkel Ahasia ini, mas nggak wani di renovane mas, nggak, ini motornya kayak iritan nih, susah lah. Penulis mau ganti sendiri, alat nggak komplit, nggak bisa buka. Terus di motor berikutnya Suzuki Spin, nah, penulis bisa minta ke bengkel, minta setel irit, beres. Walau saat itu belum pakai semenet, begitu pakai semenet mantep dah, tarikannya jadi enak, hasilnya jadi mantap. Nah karena ada kelemahan ini, penulis coba buat lagi versi yang bisa untuk kendaraan yang enggak diiritkan. Akhirnya ketemulah pro kapasitor. Dua-duanya ini awalnya open source semua, instruksi dikasihkan, cara membuat itu jelas, membuat bebas, tapi ternyata sulit ya. Pro kapasitor ini buatnya rumit, aturannya terlalu banyak, hampir 4 kali 5 kali lipatnya semenet. Banyak yang salah buat, karena banyak yang salah buat ya wes pun akhirnya penulis putuskan wes jual aja, nggak usah di share, karena banyak orang yang buatnya yang ternyata beda dari instruksi. Akhirnya ya sudah, penulis buat, jual aja. Ternyata waktu dijual ini malah lebih populer, malah lebih lebih laris daripada ketika di open source. Jadi sekian itu saja, mungkin disambung lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.